Saya percaya COVID adalah konspirasi. Saya tidak percaya. COVID-19 ini dibilang konspirasi. Kalau saya sih tidak percaya. Sikap saya terhadap konspirasi ini biasa aja, cuman memang saya menjadi ikut-ikutan dan kehidupan saya menjadi lebih baik dari sebelumnya mengenai kebersihan. Hanya itu saja yang berubah, tidak dengan ketakutan saya. Jadi yang bisa kita lakukan ya, kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah. Terus rajin cuci tangan, jaga kebersihan, gunakan masker. Ya, jadi saya juga kalau di rumah pakai masker, jadi karena merasa bekerja di rumah sakit, sampai di rumah juga khawatir juga. Menjaga kebersihan tubuh, sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, pakai masker kalau mau keluar rumah, social distancing. Kalau tidak ada kepentingan, mending di rumah aja. Ikuti protokol kesehatan. Nah, bagaimana dengan pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan adanya konspirasi atau tidak ada konspirasi? Ya, tapi apapun itu ya, entah konspirasinya itu memang dari awal, entah kemudian konspirasi ini ditunggangi ya atau menunggangi begitu ya. Ada orang-orang yang mungkin mendapat keuntungan dari sini ya. Tapi yang jelas kita saat ini sedang berada di situasi yang baru. Ya, COVID itu memang ada ya. Jadi jangan berpikir ibarat perang ini, perang itu sudah terjadi ya, bom di mana-mana begitu. Anda tiba-tiba bilang tidak ada bom gitu ya, atau Anda bilang itu dibohong-bohongin, ternyata ada perang ya. Kalau tidak percaya, datang ke beberapa rumah sakit yang memang menangani, itu penuh ya. Orang-orang pada menambahkan bed, bahkan mungkin menolak klien, UGD-nya ditutup, dan lain sebagainya. Ya, artinya virusnya ada. Itu dulu satu ya. Konspirasi atau tidak konspirasi, virusnya ada. Dan belum jelas ya, dan belum jelas apakah virus ini menyerang siapa ya. Yang jelas dalam ketidakjelasan ini, perang ini kayak kita berperang dengan sesuatu yang tidak kelihatan ya. Apakah saya kemudian mengikuti orang yang tidak percaya dengan adanya COVID? Tidak. Saya ini hanya berurung pendapat ya. Jadi virus ini ada dan memang bisa menginfeksi, bisa menyebabkan demam, bisa menyebabkan sesak napas ya. Terlepas dari apakah Anda adalah orang yang memiliki komorbid atau tidak ya. Komorbid itu artinya ada penyakit lain seperti misalnya hipertensi, kencing manis ya, atau mungkin penyakit-penyakit paru lain yang memang menyerang paru gitu ya. Artinya adanya COVID mungkin mempercepat kematian ya. Mungkin juga ada hal tertentu yang belum kita ketahui. Jadi mungkin ada semacam gen atau mungkin sel tertentu yang ada dalam tubuh manusia yang mungkin belum diketahui karakteristik pastinya. Yang jelas dalam keterbatasan informasi ini ya, yang pertama kita harus akui bahwa ada virus itu. Semua orang mungkin kena ya. Apakah orang itu akan menjadi kebal, akan menjadi mati, akan menjadi sakit lama? Ini belum jelas karena penelitiannya masih sangat terbatas. Dan kita tidak tahu apakah kita akan menjadi orang yang lemah karena COVID. Apakah misalnya orang-orang di luar yang ketemu kita akan kita tularkan? Apakah sama kuatnya dengan kita? Kita juga tidak tahu. Artinya dengan kesimpulan bahwa COVID itu ada, terserah apakah ada konspirasikah, tidak ada konspirasikah, ada konspirasi yang menunggangikah, ada yang diuntungkankah? Yang terbaik kita lakukan adalah jaga diri kita. Ya, karena yang terpenting dalam diri kita adalah hidup. Ya, jaga hidup itu baik-baik, jaga kondisi ya. Kalau misalnya mencegah penularan ya pakai masker, kemudian cuci tangan yang rajin begitu ya, jangan megang-megang muka saat tangan masih bersentuhan di mana-mana gitu ya. Kemudian jaga jarak dengan orang lain ya. Dan dalam kondisi seperti itu ya, kondisi new ya, baru ini, kita masih tetap bisa bekerja kan, tetap masih bisa beraktivitas. Bagaimana lakukan hal-hal yang masih bisa kita lakukan
Ya tentu jaga imun juga ya, jaga imun sistem supaya kita fit. Ya rajin berolahraga ya dengan bergerak, olah nafas, kemudian jaga istirahat yang bagus, nutrisi yang cukup dan baik begitu. Nah di sini kita mencegah diri kita terluka oleh penyakit ini, ya, dan juga mencegah kita mengalami kondisi yang buruk. Nah jadi kalau saya kurang setuju nih ya, saya sendiri kurang setuju ketika ada orang yang mengatakan ini tidak ada, ya, atau diada-adain begitu. Kalau nggak percaya, Anda harus datang ke laboratorium gitu ya. Apa untungnya buat mereka kalau Anda bilang mereka misalnya menunggangi konspirasi? Apa untungnya buat para petugas lab? Ya, mereka jelas capek, mereka juga kena ya. Mereka tidak ingin adanya ini gitu. Jangan pikir ada keuntungan dari mereka ya. Nah, ada juga yang mengatakan misalnya harus cek rapid misalnya. Ya, rapid ini kan screening. Ya, walaupun mungkin daya efektifnya tidak terlalu bagus, paling tidak ini menunjukkan bahwa Anda tidak terkena. Ya, kalau menunjukkan dia positif jelas bukan ya, harus di swab. Jadi screening awal untuk menunjukkan bahwa Anda tidak terkena. Kalau Anda tidak reaktif, berarti Anda tidak kena, kan itu. Kalau Anda reaktif, berarti Anda mungkin kena. Belum tentu kena ya, dipastikan dengan swab. Nah, jadi apakah ada orang yang diuntungkan? Jangankan COVID-19 ya, perang pun ada yang untung. Ya, ada yang dirugikan? Pasti ada yang dirugikan. Ya, tapi kita tidak perlu berpikir siapa yang untung, siapa yang rugi. Bagaimana kita bersikap dalam kondisi itu sehingga pada akhirnya kita mendapatkan suatu kondisi di mana kita akhirnya bisa beradaptasi dengan keadaan itu. Ya, semoga kalaupun ini konspirasi atau bukan konspirasi, kita masih selalu bisa beradaptasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.